Inilah yang membuat kamu merasa nyaman di rumahnya Adit itu. Kamu gak akan bisa keluar dari rumah itu karena memang kamu dalam pengaruh sihir. Nah, beberapa waktu setelah itu tiba-tiba Lia didatengin oleh sosok nenek-nenek ini lagi. Dan si nenek-nenek ini bilang, "Dok mulio, Dok. Baik, mesake ambek kue." Ada wujudnya orang jalan sambil merangkak. Di belakangnya orang-orang jalan merangkak ini ada beberapa orang yang nyungun kalau bahasa Jawa. Nah, si Lia ini cerita bahwa di satu tempat yang bernama Pasar Dia ini, dia sempat ketemu dengan sosok nenek-nenek. Dia digendong sama nenek-nenek ini dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lia yang asalnya dari Salatiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita pendakian. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Dahlia. Dan Dahlia ini biasa dipanggil dengan panggilan Lia. Jadi Lia ini dulu dia lahir di Salatiga. Dari mulai dia kecil sampai dia SD, dia masih tinggal di sana. Lia ini adalah 3 bersaudara. Dia punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Jadi dia ini anak terakhir. Nah, pas waktu dia ini duduk di bangku SMP, dia ini disuruh Pak D-nya ke Jakarta. Dia punya Pak D di Jakarta di sana. Anak-anak Pak D-nya ini sudah besar semua. Sudah berumah tangga semua dan Pak D-nya ini pingin rumahnya itu agak rame sedikit lah. Dari situlah Lia disuruh ke sana untuk menemani Pak D dan Budenya. Jadi mulai SMP, Lia sudah tinggal di Jakarta sampai SMA. Nah, pas lulus SMA, dia bilang ke Pak D-nya bahwa dia ini pengen ngelanjutin kuliah di daerah Jawa Tengah. Entah itu di Solo, Jogja, maupun di Semarang, pokoknya di sekitar Jawa Tengah. Akhirnya dari situ Lia kembali ke Jawa Tengah. Dia memilih kampus yang ada di Solo. Dari situ dia mulai kuliah dan dia ngekos di sana. Nah, mulai saat dia kuliah ini, dia mulai mengenal kegiatan-kegiatan pendakian. Jadi teman-teman Lia ini umumnya adalah anak-anak Mapala. Dia memang nggak tergabung di UKM Mapala, tapi kebanyakan teman-teman Lia ini adalah anak-anak Mapala. Nah, gunung pertama kali yang didaki oleh Lia ini adalah Gunung Merbabu. Jadi sebenarnya Lia ini bisa dibilang dia juga nggak terlalu antusias dengan kegiatan pendakian ini. Tapi karena pertama kali dia naik gunung itu, dia merasakan ada kesenangan tersendiri lah pokoknya waktu itu. Jadi selepas dari Gunung Merbabu itu, dia mulai membeli peralatan pendakian. Nah, singkatnya sekitar 4 tahunan Lia kuliah di Solo itu, dia sudah pernah mendaki sekitar 5 gunung. Ada Gunung Slamet, Gunung Semeru, dan beberapa gunung yang lain. Nah, ada satu gunung ini yang
sudah lama sekali ingin didaki oleh Lia, yaitu Gunung Lawu. Padahal Lia sendiri ini memang adalah keturunan dari darah biru dan sangat erat sekali hubungannya dengan Gunung Lawu. Tapi di situ sama sekali Lia nggak pernah naik ke Gunung Lawu. Nah, setelah dia lulus kuliah, dia kembali lagi ke Jakarta, ikut Pak D dan Budenya. Di situ Pak D-nya ini punya rekanan bisnis. Jadi Lia dimasukkan di sana, dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah, singkatnya setelah 2 tahun Lia kerja di sana, dia ini dikenalin sama temennya dengan seorang laki-laki namanya Adit. Adit ini memang nggak kerja di sana. Terus ketemuanlah si Lia ini dengan Adit. Memang beberapa kali setelah pertemuan itu, Lia merasa Adit ini orangnya baik memang. Dia selalu care, selalu perhatian. Dan apalagi ditambah Adit ini selalu membicarakan tentang masa depan, tentang rumah tangga, dia ingin cepat-cepat nikah, dia nggak ingin lama-lama pacaran. Inilah yang membuat Lia waktu itu menaruh respect banget ke Adit. Jadi singkatnya mereka ini jalan nggak sampai 6 bulan. Setelah itu keluarga Lia dari Salatiga ini menuju ke Jakarta di rumah Pak D-nya itu, dan 2 hari setelah itu keluarga Adit datang ke rumah Pak D dan Budenya Lia di Jakarta dan dilangsungkan sebuah acara lamaran. Dan setelah acara lamaran itu nggak sampai 2 bulan, mereka pun menggelar pernikahan. Nah, tapi sebelum menggelar pernikahan ada beberapa hal yang mengusik hatinya Lia. Jadi memang keluarga Adit ini masih percaya betul dengan klinik, terutama untuk urusan-urusan apapun. Keluarga Adit ini punya guru spiritual. Mereka menganggapnya guru spiritual, tapi untuk Lia dan keluarga, mereka memandang ini bukan guru spiritual, tapi dukun, lebih kepada dukun atau paranormal. Nah, waktu itu ada pemberitaan dari sang dukun bahwa weton Lia dan juga wetonnya Adit ini agak susah, artinya tidak bisa untuk disatukan. Kalaupun harus disatukan, harus ada syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh Lia dan Adit. Nah, waktu itu Lia masih ingat dia disuruh untuk puasa, dia hanya harus berdiam diri di dalam kamar sekitar 3 hari. Makanan pun harus diantar. Nah, kalau dia ini ingin buang air kecil atau buang air besar menuju ke toilet, dia itu harus manggil salah satu orang. Dan orangnya ini harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Meskipun itu bapak atau Pak D-nya Lia sendiri atau kakak Lia, nggak boleh. Harus perempuan. Dan si perempuan ini mengantar Lia sambil nutup dengan kain hitam menuju ke toilet. Toilet harus dalam keadaan mati lampunya. Nah, ini ya membuat Lia itu agak ngerasa aneh, ganjil, dan dia nggak pernah melakukan hal yang seperti ini. Apalagi waktu itu Lia ini punya kakak. Nama kakak Lia ini adalah si Johan. Johan ini orangnya keras banget. Dia itu sangat nggak seneng dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi ketika mendengar hal ini, Johan itu langsung tegas ngomong ke Lia. Kalau sampai ke depan masih aneh-aneh kayak gini, udah dek, kamu nggak usah ngelanjutin nikah. Nggak bener ini orang kayak gini. Ini emas aja sama mbak iparmu itu nggak kayak gini banget gitu. Jujur waktu itu Johan ini percaya dengan weton. Dia percaya benar dengan weton. Bahkan ketika anaknya lahir, Johan selalu melihat karakter anaknya ini berdasarkan weton. Tapi yang Johan tidak setuju adalah ketika mengatakan wetonnya nggak cocok dan harus dipakai syarat seperti ini, apalagi syaratnya itu nggak masuk akal. Inilah yang membuat Johan mengkritik keras apa yang disyaratkan oleh sang dukun. Tapi karena lagi-lagi Lia ini memelas terus ke kakaknya. Dia tahu kakaknya ini keras, kakaknya ini nggak bisa ditekuk sedikit pun. Jadi Lia ngomong itu ngambil jalan tengah. Dia ngambil sisi baiknya ke kakaknya itu. Dia bilang ke kakaknya, sudahlah mas, wong ini lo nggak lama, cuma 3 hari tok. Ya udahlah, kalau nanti ada syarat yang aneh-aneh lagi, kamu bilang ke kakak. Jadi waktu itu sebelum menikah banyak sekali syarat-syarat yang harus dilakukan. Untuk masalah hari atau tanggal pernikahan ini memang juga diselenggarakan di hari biasa. Sedangkan keluarga Lia pengennya itu di hari Sabtu atau hari Minggu, supaya tamu-tamu itu nggak kesusahan kalau ada yang kerja, mereka ini bisa datang. Nah, keluarga Adit melalui sang dukun
Mereka punya tanggal sendiri, tanggalnya itu di hari Rabu, di hari biasa, di hari aktif. Makanya ini yang membuat lagi-lagi Johan kakaknya Lea itu protes juga. Nah, setelah perdebatan-perdebatan itu dan setelah Lea melakukan proses 3 hari di dalam kamar, akhirnya ada satu syarat lagi. Lea dan Adit ini dibawa ke sebuah sumber atau sendang. Lea sendiri lupa letaknya di mana, yang jelas ada di daerah Jawa Barat. Dan waktu itu Lea sudah ngelihat ini airnya ini nggak jernih banget. Yang dipikirkan Lea mungkin sendangnya itu jernih, banyak pancuran air. Ternyata airnya ini keruh banget. Dan di situ memang nggak ada orang yang mandi. Jadi Lea dan Adit ini hanya dipakein kemben, terus dia disuruh masuk ke air itu dimandikan. Beberapa kemudian dia ini dimandikan dengan air kembang dan dibaluri dengan minyak yang aromanya itu wangi-wangi, nggak jelas, wangi-wanginya itu nusuk dan mengganggu. Karena di situ Lea ini berangkat dengan Adit dan mertuanya, jadi Lea ini nggak banyak bicara. Kayaknya memang dia nggak punya power di situ. Nah, setelah melakukan beberapa seremoni-seremoni itu, digelarlah pernikahan ini. Di hari Rabu itu yang datang memang nggak banyak, karena beberapa di antara tamu-tamu undangan ini masih kerja semua. Mereka nggak bisa datang, mereka mengungkapkan mereka akan datang di hari Sabtu. Umumnya teman-teman Lea seperti itu, mereka datangnya di hari Sabtu. Nah, singkatnya setelah Lea ini menikah, semakin ngertilah Lea ini tentang keluarga Adit. Memang benar apa yang sudah diprediksi oleh keluarga Lea, bahwa keluarga Adit ini kayaknya memang percaya banget sama dukun, percaya banget sama paranormal. Ternyata benar, ini benar-benar dilihat sendiri oleh Lea dan Lea merasakan ini sendiri di situ. Suatu ketika kakaknya Adit ini sudah rumah tangga, melahirkan anak keduanya. Pada saat anak kedua ini lahir, langsung dibawa ke guru spiritualnya itu. Nggak tahu apa yang mereka lakukan, Lea sendiri nggak ikut. Yang jelas pulang-pulang dia ini ada beberapa kayak cat warna merah di daerah sini, persis kayak orang India. Lea sendiri juga bingung dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Adit ini. Nah, Lea ini mendengar sedikit-sedikit. Dia nggak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan juga kakak perempuannya Adit. Mereka bilang bahwa, wah kalau namanya kayak gini bagus ya Ma. Ya wis nurut aja sama Pak X ini. Wong Pak X ini loh dari mama kecil itu juga sudah konsultasinya ke beliau. Nah, singkatnya akhirnya Lea ini jadi semakin paham. Apapun, urusan apapun itu selalu konsultasi dulu ke guru spiritual yang namanya Pak X ini. Nah, suatu ketika Lea ini mau pindah. Mereka mau menempati rumah kontrakan. Tapi karena rumah kontrakan ini sebelumnya nggak dikonsultasikan dulu ke mamanya Adit, ketika mamanya Adit ngerti, mamanya Adit ini langsung nggak setuju. Jangan, ini katanya Pak X ini nggak bagus tempatnya, di dekat rawa-rawa. Jangan udah dibatalin aja. Nah, si Adit bilang, loh Ma, ini sudah DP untuk 2 tahun. Udah nggak apa-apa, diganti sama Mama. Nanti rumah tanggamu kacau kalau kamu tinggal di sana. Ini Pak X bilang seperti itu. Adit ini karena sudah terbiasa, dia konsultasi dengan Pak X, jadi dia pun percaya. Sedangkan Lea ini menyayangkan uang sebanyak itu, apalagi separuhnya juga uangnya Lea. Lea ini juga bekerja kan. Jadi dia merasa kok sayang banget. Tapi di satu sisi lain dia nggak bisa ngelawan. Nah, sekitar hampir 5 bulan Lea tinggal di rumah mertuanya itu, barulah dia merasakan sakitnya berumah tangga dengan Adit. Yang Lea rasakan ini, setiap kali dia pulang kerja dalam kondisi dia capek, dia selalu pulang itu diantar ojek. Ketika dia pulang itu dia capek, dia pengen istirahat, dia sudah membayangkan dia bisa mandi dan tidur di kamar sambil nunggu Adit pulang. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Ketika dia sampai di rumah, mamanya Adit itu kayak nyindir. Dia itu baju-baju kotor belum dimasukin ya ke mesin cuci. Terus itu baju-bajumu kemarin itu di atas belum diturunin juga. Itu jangan lupa itu kamar mandinya sudah licin. Jadi banyak banget kerjaan. Nah, awalnya Lea mengira mungkin ini cuma di awal-awal. Ternyata sampai 1 tahun dia menikah,
dia ini merasakan dia ini kayak babu. Setiap kali pulang seperti itu, dalam keadaan capek, dia masih harus ngerjain tugas-tugas rumah lagi. Sekitar jam setengah 10 malam, pas Lia ini sudah mau istirahat, Adit datang. Dan setiap kali Adit ini pulang dari kantor, dia selalu ngomel-ngomel. Dia ini selalu protes dengan makanan yang sudah disiapkan dia. Dia bilang nasinya terlalu panas lah. Dia bilang lauknya ada yang asin lah. Padahal yang masak ini mamanya Adit. Di situ akhirnya Lia mencoba untuk ambil jalan tengah. Dia masak lagi. Kadang dia masak telur seadanya supaya Adit ini ada lauk pengganti. Nah, hal ini dirasakan Lia terus menerus. Sampai 1 tahun lebih. Dia merasa tersiksa banget dan dia nggak punya tempat untuk cerita. Suatu ketika, Lia ini waktu ada di kantor, dia kepikiran kayaknya aku harus cuti. Aku pengen pulang ke Salatiga. Aku pengen menenangkan diri di sana lah. Dia pun cuti 3 hari, dia bilang ke bosnya, dia pengen pulang ke Salatiga. Diizinkanlah cuti. Terus setelah dia dapat izin cuti, dia bilang ke suaminya, Mas, aku mau pulang ke Salatiga. Nah, si Adit ini bilang, aku nggak bisa nganter, kamu pulang sendirian nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nah, pulanglah akhirnya Lia ini menuju ke Salatiga. Begitu sampai di Salatiga, dia ini merasakan waktu itu kayaknya berjalan lambat banget. Dia ini benar-benar menghabiskan waktu yang sangat padat banget di Salatiga itu. Pagi-pagi dia keluar bersama ibunya ke pasar, belanja sesuatu, pulang-pulang dia nyantai, nonton TV, bahkan dia ini sempat menghabiskan beberapa episode drakor di laptopnya, yang hal ini sama sekali nggak pernah bisa dia lakukan ketika dia di Jakarta. Nah, singkatnya setelah 3 hari, waktu itu dia sempat cerita ke ibunya, tapi tanggapan ibunya, sudahlah kamu sabar dulu Lia, kan ini pilihanmu Adit ini. Kamu sudah tahu kok bahwa keluarga Adit ini percaya sama paranormal. Dia juga cerita juga si Lia ini bahwa dia nggak setuju karena keluarga Adit sukanya selalu konsultasi dengan paranormal. Tapi ibunya Lia selalu bilang, kamu ini sudah tahu sebelumnya. Jadi kenapa kamu baru bahas sekarang tentang paranormal itu? Terus yang kedua, ketika Lia bercerita di sana itu diperlakukan seperti pembantu. Ibunya Lia cuma menyarankan, ke depan kalau kamu punya rezeki dek, ambilkan 1 orang asisten rumah tangga. Kamu suruh ngerjain pekerjaan di rumah itu, kamu yang bayar. Biar tugas-tugasmu itu nggak terlalu banyak. Sudahlah, dibuat gampang aja lah berumah tangga itu. Jadi saran dari ibunya Lia seperti itu. Pulanglah Lia ke Jakarta, dia dengan semangat baru, dia sudah punya ide untuk nabung supaya dia bisa mempekerjakan asisten rumah tangga di rumah mertuanya itu. Nah, suatu ketika ada tamu yang datang, seorang perempuan, dia bawa anak kecil, usianya ya hampir sama lah dengan Lia. Posisi Lia waktu itu memang belum dikaruniai momongan. Nah, si perempuan ini datang, dia mengucapkan salam, terus langsung menuju ke dapur. Dia jadi bertanya-tanya, ini siapa perempuan ini? Pada waktu acara lamaran dan juga acara resepsi pernikahan, dia ini nggak datang. Oh, mungkin tetangga sini. Tapi kalau tetangga sini kok memang nggak datang di acara resepsi itu. Nah, belakangan si perempuan ini datang terus. Ya kadang-kadang 3 hari sekali dia datang, 2 hari sekali dia datang. Terus sering banget dia ini bawa makanan. Nah, beberapa kali si perempuan ini datang, barulah Lia ini dikenalin sama ibu mertuanya. Waktu itu karena hari Minggu, Lia ada di rumah, sekitar jam 10 pagi Lia dipanggil sama ibu mertuanya. Lia, sini kamu keluar dulu. Ini lo kenalin Dian. Kenalan lah di situ. Si Dian ini ternyata adalah mantan tunangannya si Adit. Belakangan baru Lia tahu. Nah, terus kalau memang dia ini mantan tunangan atau mantan pacar apapun itu, kenapa kok dia masih sering nongol di rumah Adit, yang notabene Adit ini sudah punya istri, kok nggak menghargai banget. Termasuk juga ibunya Adit, kenapa nggak menghargai Lia di situ. Nah, ternyata setelah perkenalan itu, si Dian ini sering datang ke sana. Ya seringnya itu dia bawa makanan, diletakkan di tupperware. Terus kadang-kadang juga Lia ini dipanggil sama ibunya Adit, Lia tolong anterin ini ke rumah Dian. Ini loh, sudah ibu bersihkan tupperware-nya.
Nah, rumah Dian ini masih ada di komplek perumahan itu. Jaraknya sekitar 2 blok lah dari sana. Jadi dengan perasaan jengkel, Lia nganterin Tupperware ke rumah Dian itu dengan sewot banget lah. Dia jengkel, kenapa kok harus aku? Kenapa kok harus aku ke rumahnya si orang ini? Karena dia tahu bahwa Dian ini adalah mantan tunangannya Adit. Dan hubungan mereka masih baik-baik saja. Nah, setelah sampai di rumah Dian, dia serahkanlah Tupperware itu. Dian ini nggak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, 2 hari lagi nanti aku ke rumah tante lagi, aku mau ngasih makananku lagi. Terus si Dian ini bilang ke Lia, nggak apa-apa ya, aku cuma menjalin hubungan aja sama keluarganya Adit. Aku loh udah punya suami, udah punya anak, kamu nggak usah khawatir. Nah, Lia ini pun diam, cuma senyum kecut, dia pun langsung balik. Nah, ternyata benar 2 hari kemudian, Dian ini datang lagi, dia bawa makanan lagi, dan ngobrol-ngobrol secara ringan-ringan lah dengan ibunya Adit. Bahkan ketika kakak-kakaknya Adit datang ke sana, kakak-kakaknya pun benar-benar kayak cair banget dengan Dian ini. Seolah-olah di situ mereka ini sama sekali tidak menghargai keberadaan Lia. Nah, suatu waktu juga ibunya Adit ini manggil Lia lagi. Dek, tolong anterin ke rumahnya Dian ya. Ini loh, udah mama bersihkan. Nah, sekali lagi dia disuruh nganter Tupperware ke rumah Dian. Untuk kedua kalinya, ketika Lia sampai di rumah Dian, Dian ini baru sempat ngobrol agak banyak ke Lia. Lia disuruh masuk, disuguhi minum, dan Dian ini ngobrol, gimana? Kamu kok belum dapat momongan? Kamu nggak nyoba ke dokter atau ke pengobatan alternatif? Lia di situ langsung tersinggung. Ini anak maksudnya apa? Kenapa ngomong kayak gini? Jadi Lia itu cuma senyum, dia nggak jawab apapun. Dan dia bilang, udah ya, Dian, aku mau balik dulu, aku banyak kerjaan. Nggak, bentar, aku mau ngomong sebentar, saya. Kamu ngerti nggak? Kenapa kok dulu aku nggak jadi nikah sama Adit? Dari sinilah Lia itu langsung semakin nggak kerasan. Ya semakin jengkel, ya ngapain aku harus tahu? Tapi Dian ini di sini pas ngomong ke Lia, itu kayaknya benar-benar membuat Lia ini terhipnotis. Dan di satu sisi lain Lia ini kayak pengen banget denger. Nggak tahu ya apa mungkin perasaan perempuan seperti itu. Di satu sisi dia jengkel, di satu sisi lain dia pengen mendengar tentang masa lalu suaminya itu. Akhirnya inilah yang membuat Lia nggak beranjak dari tempat duduknya. Dia mendengar apa yang diceritakan oleh Dian. Jadi di sini Dian cerita bahwa dulu dia ini pacaran agak lama dengan Adit sampai menuju ke jenjang tunangan. Pada waktu itu tiba-tiba Dian ini merasa kok ada yang nggak beres dengan keluarga Adit. Memang Dian di situ mengakui kalau keluarga Adit ini sedikit-sedikit menghubungi guru spiritualnya, sedikit-sedikit urusan apapun menghubungi guru spiritualnya. Inilah yang membuat Dian ini nggak nyaman. Nah, Lia pun akhirnya agak ngeh, loh, kok sama juga, aku juga ngerasa yang sama. Terus akhirnya Dian pun melanjutkan pembicaraannya itu. Dian ini mengungkapkan bahwa lama-lama keluarganya ini merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya Adit. Dari situlah keluarga Dian ini mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan. Nah, putuslah mereka. Terus di sini Dian melanjutkan, ya aku nggak mau ngomong apa-apa sih ke kamu, saya cuman kamu tahu sendirilah, memang keluarganya Adit itu seperti itu. Dia suka berhubungan dengan Pak X itu. Ya apapun itulah, kamu mau bikin acara apa, bikin acara sekecil apapun, pasti menghubungi guru spiritualnya itu. Nah, coba kamu cek, kamu ingat-ingat lagi, sebelum nikah, kamu pernah nggak dikasih benda sesuatu untuk disuruh kamu nyimpen? Nah, Lia jelas ingat, karena memang pada saat sebelum proses dia menjalankan berdiam diri di dalam kamar 3 hari itu, Lia ini sempat dikasih sesuatu, bingkisan kain kecil. Pinggiran-pinggirannya itu dijahit dengan jahitan kanan, nggak rapi banget lah. Kain ini kayak kain kasar, mungkin seperti kain kafan, kecil banget. Nah, Lia ini sempat buka sedikit, karena jahitannya terlepas, dia melihat di dalam itu ada kayak beberapa helai sapu duk kalau di Jawa itu. Sapunya warna hitam, persis kayak rambut, tapi ini bukan rambut, lebih kepada icuk warna hitam, beberapa helai, dan juga di situ ada beberapa
pasir. Itu kecil banget bungkusannya dan harus selalu disimpan di dalam dompet. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, Lia pun ingat, dia bilang, iya aku memang ada bungkusan kecil dikasih sama Pak X. Nah itu, kalau kata omku, itu sarana guna-guna. Jadi kamu sudah dalam pengaruh guna-guna ini. Inilah yang membuat kamu merasa nyaman di rumahnya Adit itu. Kamu gak akan bisa keluar dari rumah itu, karena memang kamu dalam pengaruh sihir. Nah Lia ini agak percaya nggak percaya, karena bagaimanapun juga Dian ini kan mantan tunangannya Adit. Jadi pembicaraan ini selesai sampai di sana, Lia pamit pulang. Dia kembali lagi ke rumah Adit. Nah beberapa hari kemudian, Lia ini nggak tahu kenapa dia ini tiba-tiba sering kali mengalami mimpi. Dia didatengin oleh sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini selalu diam, mendekat terus ke arah Lia. Nah, kemudian Lia ini berpikir, kok kayaknya dia ini selalu mimpi ketemu nenek-nenek ini ketika hatinya itu galau, hatinya ini sedih. Ini sampai bisa dirangkum oleh Lia. Dia menciptakan pola sendiri. Waktu itu Lia ini kondisinya, dia pulang kerja seperti biasa, dia harus ngerjain tugas-tugas rumah, sampai benar-benar waktu dia ini membersihkan kamar mandi, saking capeknya, saking sebelnya Lia, dia sampai nangis, dia neteskan air mata, dia jengkel lah. Kenapa kok aku ini kayak babu banget? Sedangkan saran dari ibunya Lia, dia disuruh cari asisten rumah tangga, dia belum bisa, karena Lia sendiri merasa gajinya itu juga nggak terlalu banyak. Jadi pas waktu dia membersihkan toilet, Lia ini sambil nangis, sambil dia kayak menyayangkan dirinya sendiri. Dia sedih dengan apa yang dia alami. Terus setelah itu, Lia pun masuk ke kamar. Dia tidur. Nah, pas waktu Lia ini tidur, dalam keadaan dia ini sedih, dia selalu didatengin sosok nenek-nenek ini. Sosok nenek-nenek ini nggak menyeramkan sama sekali. Tapi Lia nggak kenal ini siapa sosok ini. Rambutnya digelung ke belakang, dia pakai kebaya, terus pakai jari. Nah, beliau ini cuma duduk di sana sambil memandangi Lia. Setiap kali Lia bersedih, sosok nenek ini selalu datang di mimpinya Lia. Lia ini sendiri nggak tahu ini siapa. Nah, suatu ketika Lia ini benar-benar sedih karena hari itu setelah dia kerja benar-benar sampai malam, dia membersihkan WC, dia membersihkan dapur, membersihkan piring-piring kotor. Setelah dia masuk kamar, Adit datang sambil marah-marah. Nah, waktu itu Lia benar-benar di posisi puncak, dia berada di dalam kesedihannya. Malam itu pas waktu dia tidur, sosok nenek ini datang lagi. Seperti yang sudah Lia kira. Pasti nanti malam nenek ini datang lagi, karena dia dalam posisi sedih. Ternyata benar, sosok nenek ini datang, dan malam itu si nenek ini berada lebih dekat banget dengan Lia. Dia bisa menyaksikan betul si Lia ini, raut wajah dari nenek-nenek ini. Kelihatan banget dari raut wajah si nenek ini bahwa beliau itu juga sedih memandang ke arah Lia. Terus beliau ini bilang, "Duk, Simbai gak tego." Jadi beliau bilang bahwa beliau ini gak tega ngelihat Lia yang seperti itu. Lia disuruh pulang. Terus akhirnya nenek ini pun hilang. Nah, Lia ini jadi heran, ini nenek-nenek siapa kok nyuruh pulang kemana? Sedangkan dia sendiri nggak tahu nenek-nenek ini siapa. Nah, beberapa waktu setelah itu, Lia dalam keadaan yang sedih banget karena dia mendapat kabar bahwa si Adit ini selingkuh. Ada salah satu temennya yang ngelaporin ke Lia, bahkan ada bukti fotonya. Si Adit ini bersama seorang perempuan di sebuah kafe kecil yang ada di daerah Jakarta Selatan. Difoto sama temennya itu dan dikirimkan ke Lia. Lia yakin bahwa ini memang si Adit. Tapi si perempuan ini siapa dia nggak tahu. Nah, Lia sendiri nggak mau langsung ngomong ke Adit. Jadi dia pendam perasaan itu sampai suatu ketika Lia ini dalam keadaan capek betul. Dia sudah kerja seharian, pulang-pulang dia harus ngerjain tugas rumah. Ketika dia di kamar, Adit pulang dari kantor dalam posisi marah. Waktu itu jam 10 malam. Memang Adit ini pulangnya jam-jam seperti itu.
Jadi semakin menambah kecurigaan Lia bahwa memang Adit ini selingkuh. Nah pas waktu itu, pas Lia ini jengkel, Lia langsung keluar dari kamar, dia langsung ngomong ke Adit, kamu bisa nggak sih datang-datang itu nggak marah? Aku ini sudah kerja seharian di kantor, pulang-pulang aku ngerjain tugas rumah, di sini aku kayak babu, dan kamu pulang-pulang marah-marah. Apalagi aku sudah dapat info dari temanku, ini siapa, foto siapa? Kagetlah Adit. Terus kamu mau nyimpulkan apa? Kata Adit seperti itu. Kamu mau nyimpulkan aku selingkuh dengan foto yang seperti ini? Ini atasanku sendiri, aku diajak makan. Nah, Lia nggak membahas obrolan itu, dia langsung masuk kamar. Besok paginya Adit sudah mulai kerja. Nah, Lia pun berangkat ke kantor. Mulai dari situ Lia ini sudah nggak percaya sama suaminya itu. Jadi berhari-hari dia menjalani kehidupan yang hampa. Bahkan mohon maaf waktu itu Lia sama sekali nggak mau disentuh sama si Adit. Terus tiba-tiba Adit ini ngomong, kalau kamu percaya sama omongan orang bahwa aku selingkuh, buktikan. Jangan cuma di foto, jangan cuma hanya ketika mereka ngelihat aku di kafe. Itu tidak bisa membuktikan 100% bahwa aku selingkuh. Buktikan. Nah Lia ini diem, dia langsung meninggalkan meja, dia langsung menuju ke kamar. Nah beberapa waktu setelah itu tiba-tiba Lia didatengin oleh sosok nenek-nenek ini lagi. Dan si nenek-nenek ini bilang, Dok mulio Dok, baik mesake ambek kue. Intinya nenek-nenek ini kasihan sama Lia dan Lia disuruh pulang. Gak boleh lama-lama di situ. Nah suatu ketika Lia ini pulang ke rumah Pak D dan Budenya. Dia bilang ke Pak D dan Budenya, Pak D, kayaknya Lia sudah gak kuat menjalani rumah tangga ini. Nah Pak D dan Budenya ini hanya bisa menasihati Lia. Dan terakhir Pak D dan Budenya bilang, ya wes Tondok, kalau memang kamu nak kuat, ya sudah lepaskan semua. Pak D dan Budenya ini sudah tahu semua cerita-ceritanya tentang Lia berada di rumah itu seperti babu, apalagi Adit ini ketahuan selingkuh. Banyak hal lah yang membebani Lia. Sehingga akhirnya Pak D dan Budenya Lia ini bilang, ya wes kamu pulang ke Salatiga, kamu nggak usah ngurusin kerjaanmu dulu. Kalau memang kamu bisa cari kerja di sana, sudah kamu kerja di sana. Pak D-nya menyarankan seperti itu malahan. Akhirnya pulanglah Lia ini sambil bawa barang-barangnya. Begitu sampai di Salatiga, tiba-tiba ibunya Lia ini tanpa ngomong apapun langsung meluk Lia. Ibunya langsung nangis. Dia bilang, kamu kasihan ya nak, kasihan ya nak, ayo tidur dulu tidur. Ibu masakin buat kamu. Lia sendiri malah semakin sedih, kok ibu ini tiba-tiba menyambut Lia yang seperti itu. Kok, apa mungkin ini insting seorang ibu? Nah semakin nangislah Lia ini di kamarnya itu. Dia sedih lah memikirkan kehidupannya yang seperti ini. Kenapa kok dia bisa menikah, ketemu dengan suami yang seperti ini, dengan keluarga suami yang seperti itu. Dia diperlakukan seperti babu. Nangis terus-terusan. Nah sekitar 2 hari Lia ada di sana. Selama 2 hari itu juga, suami Lia ini terus-menerus menghubungi HP-nya Lia. Bahkan dia sempat telepon ke Pak D dan Budenya. Terus si Adit ini juga sempat menelpon ibunya Lia. Si ibunya Lia ini cuma bilang, Mas Adit, tolong biarkan Lia di sini dulu. Ibu ini masih kangen. Tolong jangan diganggu dulu. Hargai privasinya Lia. Nah barulah Adit ini diam. Nah setelah beberapa waktu ada di Salatiga, Lia ini mimpi lagi. Dia ketemu sosok nenek-nenek ini. Nah ini yang dirasa Lia ini ganjil. Karena kenapa? Sebelum-sebelumnya si nenek ini selalu datang di mimpi Lia ketika Lia perasaannya itu sedih. Tapi hari itu Lia ini sama sekali nggak sedih. Bahkan dia sudah bisa mengikhlaskan semua. Anehnya nenek-nenek ini datang di mimpinya. Ketika sang nenek-nenek ini datang, beliau cuma bilang, kueku putuku Nduk. Kamu itu cucuku. Makanya si mbak ini selalu jagain kamu. Terus setelah itu si nenek ini pun pergi. Nah Lia ini ngomong ke ibunya, Bu, kayaknya dia pengen cerai sama Adit. Nah di situ ibunya sama sekali nggak kaget. Ibunya Lia cuma bilang, ya sudah, kamu ngomong ke Adit, biar nanti bapak yang ngomong ke ibunya Adit. Sudah sekarang kamu bilang ke Adit bahwa kamu pengen cerai. Ungkapkan semua kekesalanmu ke Adit. Dan kamu nggak mau lagi menjalin hubungan dengan dia.
ibu ini bukan mendukung kamu bercerai, tapi ibu mendukung kebahagiaanmu. Ibu nggak mau kamu bersedih. Nah, dari situlah akhirnya Lia bilang ke Adit, dia pengen cerai. Adit ini nggak balas WA-nya itu. Terus nggak lama kemudian mungkin bapaknya Lia ini sudah menghubungi orang tuanya Adit. Setelah itu, barulah Adit ini menghubungi Lia via telepon. Dia bilang, Adit ini masih membela diri. Dia itu nggak selingkuh. Dia bilang bahwa selama ini dia itu hanya menjalin hubungan baik dengan atasannya. Tapi Lia nggak percaya. Terus Adit menjelaskan perihal tentang Lia diperlakukan babu di rumahnya. Gak ada sama sekali niatan dari orang tuanya Adit memperlakukan Lia seperti itu. Tapi Lia sudah gak mau terima lagi. Yang jelas di situ Lia bilang, aku cuma pengen cerai. Apapun itu. Nah, di situ akhirnya Lia pun nutup telepon. Mungkin mulai saat itu Adit ini sudah mengurus surat-surat cerainya. Nah, pada saat Lia ada di Salatiga, dia belum mikir dia mau cari kerja apa. Dia cuma bantu kakak iparnya. Jadi istri dari kakaknya Lia itu punya usaha kecil-kecilan di Salatiga. Disitulah Lia membantu kakak iparnya. Nah, Lia merasa bahwa ketika membantu kakak iparnya itu waktunya ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga dia punya pemasukan yang cukup lumayan. Apalagi biaya hidup di Salatiga ini nggak seperti di Jakarta. Dia bisa hidup dengan tenang, nyaman. Dia kembali ke masa-masa kecilnya dulu. Jadi dia sudah bahagia. Sekitar beberapa bulan setelah itu, Lia ini dihubungi oleh teman-temannya dulu pada zaman kuliah. Waktu itu kebetulan mereka ini mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Nah, teman-temannya Lia ini tahu bahwa Lia ini pengen banget naik ke Gunung Lawu. Lia pun dihubungi. Lia sangat antusias sekali waktu itu. Nah, Lia bilang ke teman-temannya, ayo ketemuan dulu yuk. Mereka pun ketemuan di Solo. Pas di Solo itu ada satu orang yang dituakan oleh mereka. Senior mereka namanya Mas Uce. Mas Uce ini orangnya sangat tenang sekali. Dia istilahnya kalau di gunung itu orangnya ngemong banget. Nah, Mas Uce ini datang belakangan. Mas Uce itu tiba-tiba ngeliat Lia itu dengan tatapan yang aneh. Langsung Lia ini ngomong ke Mas Uce, Mas ngapain sih Mas kok ngeliatin aku kayak gitu? Kok kayak ngeliat setan aja? Lah Uce pun diem, dia pesen kopi. Ketika kopi ini datang barulah Uce bilang, Lia, kamu jangan tersinggung ya. Kamu kelihatan tua banget. Lah langsung lah Lia ini kaget. Iya ta Mas? Ya Allah Mas, aku udah lama gak perawatan. Enggak, bukan fisik, bukan. Fisikmu itu bagus, kulitmu masih bagus. Maksudku kelihatan tua, ini ada sosok tua kayaknya yang ada di diri kamu. Nah, Lia pun kaget, dia langsung memikirkan sosok nenek-nenek yang sering datang di mimpinya. Lia ini diam, dia deg-degan, dia sambil ketakutan. Terus dia bilang terus, Mas Ujek ngeliat aku gimana? Ya ada sosok nenek-nenek tua, kayak dia ini seolah-olah jagain kamu. Tapi enggak, dia ini nguasain kamu. Kelihatan banget. Nah, semua orang di sana itu tahu bahwa Mas Uce ini memang punya kelebihan semacam itu. Dia ini memang punya kemampuan supranatural. Dia sering banget melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, baik di gunung maupun di kampus. Jadi semua orang itu memang agaknya percaya dengan apa yang dikatakan Mas Uce ini. Setelah Mas Uce ngomong seperti itu, barulah Lia ini cerita ke semua teman-temannya juga. Dia cerita, ketika ada di Jakarta, pas Lia ini dalam kondisi sedih, selalu ada sosok nenek-nenek yang datang. Nah, mungkin ada hubungannya dengan itu. Nah, Uce sendiri bilang, aku nggak tahu sih, tapi yang jelas pas aku ngelihat kamu itu ada sosok nenek-nenek yang kelihatannya itu kayak jagain kamu, tapi enggak, dia ini menguasai kamu. Dia sepenuhnya ingin memiliki kamu. Terus dia ini jadi semakin heran, dia semakin penasaran. Kayaknya si nenek-nenek yang datang di mimpiku itu baik deh Mas. Dia selalu nasihatin aku dan dia bilang, aku ini cucunya. Oh ya nggak tahu lagi ya Lia. Aku kalau masuk lebih dalam aku nggak tahu, aku nggak punya kemampuan untuk itu. Aku cuma bisa ngelihat aja. Cobalah kamu tanya ke orang yang lebih ngerti. Nah setelah pertemuan itu, Lia sudah nggak mikir lagi. 2 hari kemudian dia dihubungi teman-temannya untuk disuruh mempersiapkan perlengkapan naik gunung.
Nah, mereka ini, teman-temannya ini janjian di suatu tempat, di pos pendakian di Gunung Lawu di hari Selasa, bukan di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, mereka kenapa naik di hari Selasa? Karena mereka beberapa di antaranya itu bisanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pendakian ini dilaksanakan di hari itu. Nah, sambil menunggu hari Selasa, Lia ini mengerjakan beberapa pekerjaan di rumahnya yang ada di Salatiga sambil dia mempersiapkan perlengkapan pendakian. Nah, perlu diketahui bahwa Lia ini tidak tahu sama sekali jalur yang ada di Gunung Lawu itu ada berapa. Yang dia pikirkan, semua gunung yang ada di Pulau Jawa atau di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu jalurnya cuma satu. Memang Lia ini wawasannya nggak seluas itu pada saat itu. Dia cuma berpikir setiap gunung ya jalurnya cuma satu dan akan kembali turun di jalur yang sama. Begitupun juga dengan Gunung Lawu. Jadi ketika teman-teman Lia ini janjian di pos pendakian, dia sudah berpikir, oh berarti nanti kita janjian di pos pendakian, rame-rame naik bareng. Ternyata setelah itu ada kabar lagi, Lia, ini ada beberapa teman dari teman-teman kita, kamu juga kenal, dia ini mau melakukan tugasnya, tugas kuliah. Dia mau meliput Argo Dalem yang ada di atas, di puncak Gunung Lawu. Nah, kemungkinan kalau nanti kamu nggak ketemu kami di pos pendakian, pos perizinan, kamu langsung naik aja. Mungkin kita ngecamp di pos 2 atau pos 3. Nanti kita ketemu di sana. Nggak apa-apa kok, jalurnya rame, Lia. Nah, Lia ini ingat, ini waktu itu di sekitaran tahun 2020, pada saat diberlakukan new normal. Jadi waktu itu Lia berpikir, ini kan baru selesai masa-masa pandemi, apa nggak sepi keadaan gunung. Tapi kata teman-teman Lia, kondisinya ramai meskipun hari aktif. Nah, singkatnya, sebelum berangkat, Lia ini mimpi lagi dengan neneknya itu. Neneknya ini datang terus bilang, kowe sing hati-hati ya, Nduk, hati-hati. Kayak seolah-olah sosok nenek ini tahu bahwa Lia ini mau melakukan sebuah pendakian. Tapi mimpi itu diabaikan oleh Lia. Setelah dia pamit ke ibunya, dia pun berangkat menuju ke pos pendakian Gunung Lawu. Nah, dia ini sempat disarankan oleh beberapa temannya, Lia, nanti kalau kamu sampai terminal, kamu cari aja mobil angkutan yang langsung membawa kamu menuju ke pos perizinan. Itu biayanya memang agak mahal sedikit, tapi kamu nggak oper-oper angkutan. Kalau kamu naik bis, kamu bakal oper-oper lagi sampai di terminal. Nanti malah ribet, kamu malah oper-oper dari satu angkutan ke angkutan yang lain. Mending kamu nyarter mobil. Nah, di situ dia terus berpikir, kayaknya memang iyalah, aku nyarter mobil aja lah. Kok kebetulan di terminal Solo itu dia ditawari oleh seseorang. Seseorang ini dia punya mobil angkutan yang biasa nganter beberapa pendaki ke pendaki Gunung Lawu. Nah, mobil charteran ini biasa mengantarkan penumpang ke pos pendakian Gunung Lawu. Akhirnya dari situ Lia bilang, oh ya Mas, aku minta diantar ya. Setelah deal kesepakatan harga, dia pun diantar. Nah, sama sekali Lia ini nggak berpikir dia diantar kemana. Yang jelas dia diantar ke pos pendakian Gunung Lawu. Nah, singkatnya, Lia ini berhenti di pos perizinan Candi Ceto. Waktu itu Lia cuma berpikir teman-temannya juga di pos perizinan ini. Karena seperti yang kita katakan tadi bahwa Lia itu cuma berpikir kalau sebuah gunung jalurnya ini cuma satu, nggak ada jalur lain. Wawasan Lia waktu itu seperti itu. Ketika sampai di pos perizinan di Candi Ceto itu, dia melihat suasananya ini kok sepi. Karena memang waktu itu lagi COVID dan diwajibkan semuanya itu pakai masker. Begitu sampai di pos perizinan itu sekitar jam 2:30 sore, dia ini dicek suhu. Terus ditanya sama petugas pendakian ini, "Loh, mbaknya sendirian?" "Oh enggak kok Mas, tadi teman-teman sudah berangkat lebih dulu." "Oh, rombongan yang tadi ya?" "Iya." "Oh ya ya, ya udahlah, berangkatlah Lia ini." Dia jalan sendirian, dia tenang banget karena dia sudah memikirkan teman-temannya ada di atas. Nah, waktu itu terakhir kali sebelum dia naik, dia sudah
nggak bisa chat dengan teman-temannya. Mungkin teman-temannya sudah nggak ada sinyal. Jadi akhirnya terakhir kali Lia dapat info bahwa teman-temannya ada di pos 2. Setelah itu dia pun naik. Sebelum sampai di pos 2, ini suasananya sudah gelap. Di situ memang dia melihat ada pos 1, jelas banget. Jadi Lia sudah berpikir, oh berarti nanti pos 2 ada tulisannya ini. Dia jalan lagi. Nah sekitar jam setengah 7 malam barulah dia sampai di pos 2. Dan betapa kagetnya Lia begitu sampai di pos 2 ini nggak ada orang sama sekali. Nah Lia jadi berpikir ini teman-teman ini salah info atau gimana, atau mereka sudah naik. Terus dia berpikir ini kalau dia tetap melanjutkan jalan, nantinya dia akan kebingungan. Dia sama sekali nggak pernah naik ke gunung ini dan dia nggak tahu pos selanjutnya ini apakah dekat atau masih jauh. Kalau dekat beruntunglah dia, tapi kalau jauh dia malah yang repot. Akhirnya dengan pertimbangan beberapa menit kemudian dia berpikir kayaknya memang udahlah ngecamp di pos 2 ini aja lah. Nah di pos 2 itu ada shelter. Shelter ini nggak begitu bagus. Di depan ada pohon besar banget. Suasananya memang mengerikan. Ada bekas-bekas dupa yang sudah dibakar. Lia ini sebenarnya dibilang takut juga takut. Tapi dia orangnya masih selalu berpikir positif. Dia nggak pernah sampai larut dalam ketakutannya sendiri. Jadi dia tetap berpikir positif, dia pun menggelar matras, dia mulai masak mie instan, dan pas waktu masak mie instan inilah, Lia ini melihat ada sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini berdiri terus di situ, tapi posisinya membelakangi Lia. Nah dia sempat nyenter ke arah nenek-nenek ini, dan kelihatan banget rambutnya itu panjang. Terus dia berpikir, ini sosok-sosok nenek siapa ya? Kok apa mungkin yang sering datang di mimpiku? Tapi enggak lah kayaknya. Yang sering datang di mimpi Lia itu rambut nenek-nenek ini selalu disanggul. Ini rambutnya terurai panjang. Dan putihnya itu lebih banyak rambut putihnya. Terus karena Lia tahu ini bukan manusia, dia matikan senter, dia fokus sama masak mie instan. Selanjutnya, sekitar beberapa menit kemudian, dia mengarahkan senter lagi ke sana. Sosok nenek-nenek ini sudah nggak ada lagi. Setelah itu dia pun makan. Setelah dia makan, dia cek HP. HP ini sudah nggak ada sinyal. Terus dia kemudian ambil sleeping bag dan bersiap-siap untuk tidur. Nah dalam tidurnya inilah, Lia ini mimpi. Dia berada di lokasi itu. Dia berada di lokasi shelter 2 itu. Dan tiba-tiba dia ini didatengin beberapa ekor macan. Nah macan ini hampir mendekat ke arah Lia. Terus tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang jalan mendekat ke arah Lia. Begitu mendekat-mendekat, Lia ngelihat ternyata ada sosok nenek-nenek. Bukan sosok nenek-nenek yang tadi ditemui Lia, tapi sosok nenek-nenek ini bersanggul. Sosok nenek-nenek yang sering ditemui Lia di mimpi. Jadi sosok nenek-nenek ini terlihat melindungi Lia banget dari serangan macan-macan ini. Secara otomatis macan-macan ini pun akhirnya pergi. Nah, karena Lia mengalami mimpi yang sangat buruk waktu itu, dia kebangun. Dia terus nafasnya itu tersengal-sengal. Gak lama kemudian, dia lihat jam, masih jam setengah 12 malam. Terus dia melanjutkan tidur lagi. Pas waktu dia mau melanjutkan tidur, ini tiba-tiba ada angin yang kenceng banget. Di shelter itu hanya terbuat dari seng. Jadi seng ini kedengeran. Dan itu kenceng banget, terus membuat suara yang menyeramkan banget. Jadi Lia akhirnya kebangun, dia nggak bisa tidur. Pas dia ngeliat ke arah luar, itu dia melihat banyak orang yang jalan merangkak. Jadi jalannya itu merangkak seperti ini. Aneh banget pokoknya. Lia ini ngucek-ngucek matanya, ini nggak mimpi kan, ini nggak mimpi. Dan dia waktu itu melihat situasi semacam ini. Nggak mimpi, dia melihat betul. Ada wujudnya, orang jalan sambil merangkak. Di belakangnya orang-orang jalan merangkak ini, ada beberapa orang yang nyungun, kalau bahasa Jawa. Nyungun sesuatu di atas kepalanya. Jalan beriringan. Jadi kayak mau menuju ke satu tempat. Nah, pemandangan ini berlangsung sekitar hampir 1 menitan lah. Barisan orang-orang ini juga cukup lumayan banyak. Mereka jalan tanpa sama sekali ngelihat ke arah Lia. Nah, karena waktu itu Lia ngelihat pemandangan yang aneh ini, tapi mereka-mereka ini sama sekali tidak menyeramkan.
Lia pun nggak takut, dia cuma berpikir, dia tahu, dia pernah mendengar cerita-cerita bahwa Gunung Lawu ini di malam-malam tertentu digunakan untuk ritual. Nah, Lia berpikir mungkin ini orang-orang mau ngasih sajen di atas. Jadi dia sempat berpikir positif. Perkara waktunya, waktu itu tengah malam, yang menurut dia nggak masuk akal, dia tetap berpikir positif. Mungkin orang-orang ini berangkatnya tengah malam. Nah, malam itu gangguannya nggak selesai-selesai. Beberapa kali Lia mendengar ada suara orang nangis, perempuan. Nggak lama setelah itu perempuan nangis ini diam. Dia mendengar seng di shelternya itu ada yang gedor, bang, keras banget. Lia cuma berdoa, dia menenangkan diri. Dia sadar kalau dia takut, dia larut dalam ketakutannya, dia malah semakin takut hingga akhirnya pikirannya nggak fokus. Dia coba menenangkan diri sambil dia baca-baca. Nggak lama setelah itu, dia mendengar suara perempuan ketawa. Dibiarin. Dia sempat berpikir positif, mungkin suara burung malam. Terus dia berpikir positif seperti itu sampai subuh dan sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia makan seadanya mie instan. Jam 6 kurang, dia langsung melanjutkan jalan. Yang dia tuju adalah pos 3. Ternyata sampai di pos 3 ada beberapa orang pendaki yang ngecamp di sana. Di situ ada sumber air. Dia langsung mengisi ulang airnya. Dia tanya, "Mas, ke puncak masih jauh ya?" "Oh, masih jauh, Mbak. Tapi kalau mbaknya berangkat pagi-pagi gini, insya Allah nyampe." "Oh iya ya, ya jangan lupa bawa air, Mbak. Ini persediaan air terakhir di sini, di pos ini." "Oh iya ya." Terus dikasihlah botol-botol bekas sama mas-mas pendaki ini. Terus dia ngisi air. Lia ditanya, "Mbaknya sendirian?" "Iya." "Lu semalam ngecamp di mana?" "Di pos 2. Mereka semua ini heran. "Berani banget, Mbak." "Iya. Aku ini sebenarnya mau nyusul temanku, Mas. Ada nggak Masnya ngelihat rombongan pendaki yang naik lebih dulu?" "Oh, ada kemarin, Mbak. Ada ceweknya juga." "Ada kok, seingatku ada. Mereka sudah naik." "Oh ya sudahlah, aku tak nyusul aja." "Ya ya Mbak, hati-hati Mbak." Jalanlah Lia ini. Singkatnya ketika Lia ini jalan karena dia nggak tahu jalurnya, dia nggak tahu pos-posnya berada di mana. Dia ini sampai di sebuah lembah. Belakangan barulah tahu bahwa lembah yang dilewati Lia ini adalah Bulak Peperangan namanya. Lembahnya ini luas banget. Menurut Lia ini cantik banget lembah itu. Dan Lia jalan di situ sendirian. Itu posisinya siang hari. Setelah itu dia melewati beberapa jalan dan sampailah dia di sebuah tempat. Tempat ini kelihatan aneh banget. Ada serpian-serpian bangunan bersejarah lah. Pokoknya bangunan ini atau tempat ini aneh. Ada tulisan di sana Pasar Dieng. Sebelum-sebelumnya Lia nggak tahu Pasar Dieng itu apa, bekas bangunan apa dia nggak tahu. Yang jelas ketika Lia sampai di area itu, suasananya dingin mencekam. Sampai waktu itu Lia ini ngeluarin jaketnya, dia pakai jaket. Karena suasananya dingin banget, kabut sudah turun dengan tebal. Tiba-tiba Lia melewati area Pasar Dieng ini. Pas dia masuk ke area Pasar Dieng, dia ngerasakan anget. Tiba-tiba suasana di sana itu anget. Dia heran loh. Tadi dingin banget, tiba-tiba ini kok anget banget, suasananya enak banget. Dari situ Lia jalan. Terus dari kejauhan dia melihat ada sosok nenek-nenek yang biasa dia temui di mimpi. Nenek-nenek bersanggul itu, beliau duduk di sana. Loh, ini kan nenek yang biasa datang di mimpiku, yang dia ini ngaku bahwa dia ini nenekku. Terus Lia mendekat. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa nenek-nenek ini adalah sosok makhluk halus. Sama sekali dia nggak berpikir seperti itu. Dia jalan mendekat, terus nenek-nenek ini bilang, "Dok, ayo digendong si Mbae." Lia ini sudah mau digendong sama nenek-nenek ini. Tentu Lia nggak mau, nggak masuk akal masa nenek-nenek ini gendong aku. Tapi karena si nenek ini kayaknya memaksa Lia, dan Lia jujur waktu itu kondisinya sudah benar-benar lemes. Kayaknya dia ini mau pingsan lah begitu sampai di sana. Ketika nenek-nenek ini menawarkan untuk menggendong Lia, Lia itu pasrah. Akhirnya dia berada di gendongan sosok nenek-nenek ini, terus dia melihat cahaya yang putih banget. Dan dari situ dia sudah nggak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba Lia itu seperti tidur nyenyak banget tanpa bermimpi. Yang dia rasakan seperti itu. Terus Lia ini tiba-tiba mendengar
ada suara keramaian. Nah, dia pun buka mata pelan-pelan, loh. Ini kok banyak orang yang ngerubungi Lia. Tiba-tiba ada salah satu temennya Lia. Lia bangun, Lia bangun. Loh, kok sudah ada di sini teman-temannya? Dia ngelihat dia berada di sebuah bangunan. Bangunannya itu gelap banget. Aku di mana? Ini kamu di atas. Kamu dari tadi nggak sadar. Terus Lia ini disuguhi minum teh hangat, dia minum. Setelah minum teh hangat, dia duduk, dia memperhatikan kok banyak orang yang memperhatikan Lia. Dia kan jadi malu. Terus dia tanya ke temennya, terus aku kok bisa ketemu kamu di sini? Gimana ceritanya? Barulah teman-temannya ini cerita. Ternyata kesaksian mereka, waktu itu mereka berada di warungnya Mbok Yem. Ada beberapa pendaki yang di sana, termasuk rombongan dari Lia ini. Nah, disinilah baru Lia tahu bahwa rombongan teman-teman Lia ini mereka berangkat dari pos pendakian Cemoro Sewu. Jadi mereka miskomunikasi dari awal. Lia ini berpikir jalur itu cuma satu. Ketika dia diantar oleh sopir dari terminal menuju ke pos perizinan Candi Ceto, Lia berpikir bahwa memang posnya di situ. Dan dia merasa teman-temannya juga lewat dari jalur ini. Ternyata teman-temannya lewat dari jalur Cemoro Sewu. Nah, kenapa waktu itu sama sekali mereka tidak membahas naiknya dari mana? Mereka sendiri waktu itu nggak fokus membahas jalur. Dan yang kedua, mereka berpikir mungkin Lia tahu. Karena pada saat pembahasan di kafe yang ada di Solo ketika Mas Ucek ini datang, mereka sempat membahas, kita lewat Cemoro Sewu loh ya. Nah, mungkin waktu itu Lia ini lagi ngobrol sama Mas Ucek sehingga tidak memperhatikan kesepakatan waktu itu. Jadi terjadi miskomunikasi di sini. Terus teman-temannya ini cerita, begitu mereka sampai di Mbok Yem, mereka ngelihat Lia itu jalan sendirian. Tatapannya itu kosong banget. Terus tiba-tiba dia duduk di atas batu kecil. Jadi ketika dia melihat Lia ini jalan dengan tatapan kosong, mereka jadi takut. Mereka manggil-manggil Lia. Dan Lia ini ketika ditarik, dibawa masuk ke warungnya Mbok Yem, dia masih kayak orang linglung, matanya itu kebuka. Padahal menurut Lia ini posisinya dia tidur nyenyak. Dia nggak inget apapun. Tapi menurut teman-temannya, dia itu jalan sambil pandangan matanya itu kosong. Ketika ditanya terus di warung Mbok Yem hampir sekitar 45 menit. Lia ini cuma diam seperti ini terus. Barulah ketika itu Lia ini ditidurkan oleh Mas Ucek dan dibaca-bacakan doa. Terus sepatu Lia ini dilepas, dilumurilah kakinya itu dengan minyak kayu putih dan dibaca-bacakan doa. Baru Lia ini bisa terlelap, matanya bisa terpejam. Sekitar 10 menit setelah matanya Lia ini terpejam, dia buka mata. Barulah dia sadar. Nah, si Lia ini cerita bahwa di satu tempat yang bernama Pasar Dieng, dia sempat ketemu dengan sosok nenek-nenek. Dia digendong sama nenek-nenek ini dan dia nggak inget apa-apa lagi. Nah, waktu itulah Mas Ucek ini ngelihat, iya Lia, itu neneknya masih ada di sana. Menurut penglihatan Mas Ucek seperti itu. Terus menurut Mas Ucek lagi, bahwa pada saat Lia ketemu dengan Mas Ucek di salah satu kafe di Solo, Mas Ucek pernah bilang, ada sosok nenek-nenek yang kelihatannya jagain Lia, tapi sebenarnya menguasai Lia. Itu ternyata bukan sosok nenek-nenek yang nganter Lia ini sosok yang berbeda. Dari situlah kemudian Mas Ucek bilang, kalau sosok nenek yang nganter kamu ini baik, nggak tahu ini siapa lagi sosok nenek ini. Terus Lia bilang, iya mas, kalau nenek-nenek ini yang tak temui di Pasar Dieng yang gendong aku itu, beliau itu sering datang di mimpiku dan beliau bilang, beliau ini nenekku, aku ini cucunya. Nah, kalau yang Mas Ucek maksud itu yang mana yang berusaha menguasai aku? Bukan ini, bukan sosok ini. Yang ini baik, ya mungkin bener, ini nenekmu. Tapi yang aku lihat waktu pertama kali ketemu kamu, sosok nenek-nenek ini jahat banget. Dia berusaha menguasai kamu. Nah, akhirnya mereka obrolannya berhenti sampai di sana. Mereka setelah istirahat sebentar, makan-makan, mereka lanjut menuju ke puncak. Setelah dari puncak, mereka balik lagi dan langsung Lia ini turun lewat Cemoro Sewu. Dan setelah dari pos Cemoro Sewu itu, Lia diantar teman-temannya menuju ke pos perizinan Candi Ceto untuk ngambil KTP-nya.
Begitu sampai di pos perizinan, Lia sempat tanya ke mas-mas yang jaga di pos perizinan itu, "Mas, pertama kali saya datang ke sini itu saya kan tanya, ada teman-teman saya yang sudah naik, itu rombongan dari mana?" "Itu rombongan dari Bekasi, Mbak. Kalau nggak salah Bekasi atau Tangerang gitu." "Oh iya Mas, itu bukan rombongan saya sendiri juga salah, saya nggak tanya lebih lanjut." "Lah emangnya kenapa Mbak?" Nggak apa-apa, ceritanya panjang Mas. Saya miskomunikasi sama teman-teman saya, mereka naik dari Cemoro Sewu." "Oh gitu, lah Mbaknya nggak tanya?" "Saya sendiri tahunya memang sebelum Mbaknya itu sekitar jam 10 pagi ada rombongan yang naik, ada ceweknya juga. Saya kira itu rombongan Mbaknya, karena logat Mbaknya ini juga logat dari sana, dari Jakarta, bukan dari Jawa Tengah. Makanya saya pikir Mbaknya ini rombongan teman-teman dari Tangerang atau Bekasi itu." "Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas." Nah singkatnya, Lia pun kembali pulang ke Salatiga. Begitu sampai di Salatiga, Lia ini dapat WA dari Mas Ucek. Nah Mas Ucek ini sempat chat WA ke Lia. Awalnya Mas Ucek tanya, "Gimana kakimu, sudah bisa digerakin belum?" Dia itu pulang dari Gunung Lawu, kakinya itu capek, nggak bisa digerakin. Jadi Mas Ucek tanya seperti itu, Lia bilang, "Udah Mas, udah pijet." Terus tiba-tiba Mas Ucek ini membahas tentang sosok yang berusaha menguasai Lia ini. Mas Ucek bilang bahwa beliau ini sudah menghubungi kiainya. Dia cerita semua ke kiainya tentang rumah tangga Lia juga. Terus kiainya ini cuma bilang, "Cek, itu anak itu suruh cari benda yang aneh yang disimpan selama ini. Mungkin itu benda itu sudah dibawa sudah lama. Ini juga guna-guna. Ini aku yakin sosok nenek-nenek itu berasal dari benda itu." Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia suruh jaga wudhu. Jadi dia harus wudhu terus. Kalau dia batal, dia wudhu lagi sampai dia tidur. Terus kalau dia mau masuk kamar mandi atau toilet, suruh dia baca doa. Sebelum dia tidur, dia juga suruh baca doa. Dan kalau bisa, suruh dia sholat malam. Udah itu aja, nggak ada amalan apa-apa lagi. Nah, Ucek menyampaikan ini ke Lia. Lia langsung kaget. "Mas Ucek, maksudnya barang itu apa ya?" "Gini Lia, maksudnya dari kiaiku itu, kamu nyimpen barang-barang pusaka enggak? Kira-kira yang kamu simpen terus." Lah Lia ini yang ada di pikirannya benda-benda pusaka itu ya semacam keris atau peninggalan-peninggalan masa lalu. Itu yang ada di pikiran Lia. Jadi Lia bilang ke Mas Ucek, "Enggak Mas, aku nggak nyimpen apa-apa, nggak nyimpen benda pusaka, aku nggak suka benda-benda gitu." "Oh ya udah kalau gitu. Terus kira-kira apa ya? Kok kata kiaiku kayak gitu? Gini deh, nanti tak telepon lagi ya." "Oh iya Mas, makasih Mas." Nah Lia pun diem. Dia akhirnya baca-baca buku, terus dia nonton TV. Sore harinya, tiba-tiba Lia itu keinget benda pusaka yang dimaksud oleh Mas Ucek ini adalah kain yang disimpan dia selama ini di dompetnya. Ini benda yang disuruh nyimpan oleh keluarganya Adit. Disimpan terus oleh Lia di dompet itu. Nah Lia jadi kepikiran, jangan-jangan benda ini. Akhirnya dibukalah dompet itu, dikeluarkanlah benda ini. Dia langsung telepon ke Mas Ucek. "Mas Ucek, ini loh Mas, aku baru ngeh. Mungkin yang dimaksud Kiai sampean itu benda ini." "Benda apa itu Lia?" Diceritakan oleh Lia, "Jadi benda ini aku dikasih sama mertuaku. Mertuaku ini dapat dari guru spiritualnya. Ini yang aku simpan terus di dompet." "Oh ya ya wes, bentar ya aku ngomong kiaiku dulu." Nah Mas Ucek ini menghubungi kiainya lagi. Malam harinya sekitar jam 7:30, Mas Ucek telepon lagi. "Coba Lia kamu videoin, terus kamu buka isinya apa." Di videoin lah sama si Lia ini, terus dikirimkan ke Mas Ucek. Mas Ucek mengirimkan ke kiainya dan kiainya bilang, "Ya itu dibakar aja." Dibakar sambil baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah selesai. Terus jaga wudhunya itu aja Cek, suruh itu Cek, temanmu Cek. Lia akhirnya membakar bungkusan kain ini. Pada waktu dibakar, ini tercium aroma yang aneh banget. Kayak aroma bangkai, aroma anjir. Langsung tercium, tapi nggak lama. Setelah itu, bingkisan ini pun lenyap, tinggal abunya. Nah dari situlah Lia mulai menjaga wudhunya. Terus setelah dia menjalankan hal ini, dia selalu menjaga wudhu, dan bahkan dia itu sempat menyempatkan untuk sholat malam. Lia ini menjadi merasa lebih tenang lagi.
Dia tiba-tiba sudah nggak inget lagi dengan Adit. Sebelum-sebelumnya memang Lia mengakui, dia ini masih kasihan sama Adit. Lia ini masih terus berseteru dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan keputusannya itu malah menyakiti Adit. Dia masih punya perasaan seperti itu. Tapi setelah benda ini dibakar dan Lia melakukan instruksi dari sang kiai, dia menjaga wutunya, tiba-tiba pikiran tentang Adit ini hilang sama sekali. Nah, satu ketika di sekitaran tahun 2023, Lia ini berkunjung ke rumah Pak D dan Budinya yang ada di Jakarta. Waktu itu Pak D dan Budinya ini mengajak Lia menuju ke sebuah mall yang ada di Jakarta. Mereka memang biasa makan di mall tersebut. Pas waktu mereka makan, Lia ini sudah ngeliat tuh, ini kan kayak kakak iparnya Adit. Lia ini coba memalingkan wajah. Dia nggak mau ngeliat kakak iparnya Adit ini. Ternyata kakak iparnya Adit ini sudah tahu lebih dulu tentang keberadaan Lia. Dia pun nyamperin, Lia gimana kabarmu? Oh baik kak, udah kamu nggak usah mikir aneh-aneh sama aku. Aku ini kan bukan siapa-siapa. Aku ini cuma istri dari kakaknya Adit. Aku sama-sama orang luar, sama kayak kamu. Terus dari situ, dari perbincangan ini, Lia dan kakak iparnya ini tuker-tukeran nomor HP. Nah setelah itu, si kakak iparnya Adit ini menghubungi Lia. Dia chat WA banyak banget. Intinya mereka ini awalnya ngobrol-ngobrol seputar ringan. Kakak iparnya Adit ini juga sebenarnya nggak nyaman dengan mertuanya, dengan ibunya Adit itu. Dan kakak iparnya Adit ini sudah dari awal setelah menikah dia ingin tinggal sendiri karena dia nggak mau mertuanya itu cawe-cawe. Di sini dia cerita semua. Nah akhirnya si kakak iparnya Adit ini juga cerita. Sebenarnya Dian itu yang berusaha menghancurkan rumah tangga kalian. Gak ada cerita Adit guna-guna, itu gak ada. Aku ngomong jujur, Dian itu memang kayak cari perhatian. Dian itu kan suaminya kan kerjanya luar kota terus. Dia itu kayak cari perhatian ke mama. Memang seperti itu Dian. Aku sudah ngira, gak lama kamu pasti dihasut sama Dian. Cerita-ceritanya itu nyeleneh-nyeleneh. Memang keluarganya Adit itu memang percaya banget dengan paranormal, tapi nggak separah itu, nggak sampai lah guna-guna kamu. Terus untuk perkara perselingkuhan itu, memang Adit itu pernah dekat dengan teman kantornya, tapi nggak sampai terjadi perselingkuhan. Nah inilah yang disampaikan oleh kakak iparnya Adit. Terlepas apapun itu, posisi Lia ini sudah bercerai dengan Adit dan dia sudah melupakan masa lalunya. Nah dari situlah Lia ini mulai terbiasa didatengin sosok nenek-nenek tersebut. Malah ketika Lia ini lama sekali tidak bertemu sosok nenek-nenek ini di mimpinya, Lia itu selalu ngangen-angen istilahnya. Dia selalu batin dalam dirinya, nenek kok nggak datang. Akhirnya pada satu kesempatan di mimpinya itu neneknya ini datang. Nah inilah yang diceritakan Lia kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.